How to Become a Consumer Sales Operation yang materinya dibawakan langsung oleh Mas Fajar Raditya Rahmadi dari PT Telkomsel. Untuk waktu dan tempatnya Mas Fajar dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Umi, Mas Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin terima kasih Bapak Ibu atau ini kakak-kakak ya kalau saya panggilan untuk yang sudah datang gitu. Kalau di Telkomsel sendiri nih, gitu ya kakak-kakak, kita tuh punya jargon gitu. Setiap kita mau mulai, setiap kita mau melakukan aktivitas gitu, itu diucapkan dengan lantang semangat pagi. Jadi nanti dibalas pagi gitu. Mungkin karena di sini dinonaktifkan, boleh dibantu wakilkan ya Mbak Umi ya. Oke, ya siap. Bisa Oke, semangat pagi. Bisa juga di chatbox teman-teman. Iya betul, pesawat. Jadi kenapa seperti itu? Memang filosofinya adalah supaya kita tetap terus semangat gitu ya di Telkomsel ini, karena memang kita di dunia sekarang, dunia digital, semuanya sudah go digital gitu. Harapannya memang semangatnya tetap ada gitu ya, nggak hilang gitu meskipun kita secara fisik, secara tatap muka kita sudah mulai berkurang durasinya, tapi mudah-mudahan secara kualitas kita bekerja kita tetap. Gitu. Mungkin izin share Kak Awan dan Kak Umi. Dipersilakan Mas. Ya. Monggo nanti selama saya memaparkan apa sih consumer sales operation ini gitu, gimana sih kerjanya, atau ada apa aja sih di Telkomsel, mangga silakan gitu. Atau mungkin mau pertanyaan yang lain silakan gitu. Kita di sini sama-sama sharing gitu. Halo, nama saya Fajar. Biasa dipanggil Fajar. Izin untuk berkenalan lebih jauh tentang saya dan kegiatan saya di PT Telekomunikasi Seluler. Ini mungkin sedikit profil saya gitu ya, karena memang jika tak kenal gitu ya, kalau bahasa Patalu, jika tak kenal maka tak sayang gitu. Makanya saya mulai dari salam, terus sapa ke kakak-kakak semua, baru kita berkenalan. Harapannya setelah kenal ini kita bisa melanjutkan silaturahmi lah gitu ya. Kalau mungkin ada pertanyaan lebih lanjut, mangga silakan. Nama saya Fajar Raditya Rahmadi, saat ini tinggal di Depok, umur 27 tahun. Saya kuliah di Depok juga, alhamdulillah, di kesejahteraan sosial. Masuk di 2011 dan lulus di tahun 2015. Sebelum masuk Telkomsel mungkin sempat kerja project base di Kalimantan, dan alhamdulillah di tahun 2017 gabung sebagai trainee broadband and digital sales di Telkomsel gitu. Memang lingkup kerjanya sudah di sales teman-teman gitu. Nah, tapi sales ini apa sih? Sales Telkomsel ini apa sih yang membedakan dengan sales-sales seperti lainnya gitu? Nanti ada di PPT selanjutnya teman-teman ya. Dan di 2018 diamanahkan menjadi Consumer Sales Operation di Tangerang Selatan. Gitu. Selama 2 tahun, di 2020 alhamdulillah pindah di Kota Tangerang, dan di tahun ini insya Allah gitu ya, amanah di Rangkas Bitung di Serang, Banten. Dan mungkin ini sekilas lah gitu ya, karena ekspertis saya dan personal strength saya gitu. Ini next aja. Nah, ini adalah pertanyaan yang saya pun rasakan gitu ya, utamanya ketika masih menjadi mahasiswa, ketika bahkan sudah kerja gitu ya, kakak-kakak gitu. Siapa sih di sini yang masih galau nih, abis ini tuh mau jadi apa ya gitu. Kita tuh mau ngapain ya setelah lulus SMA, setelah lulus kuliah, kita tuh harus ngapain ya gitu. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sangat normal kakak-kakak gitu ya. Kenapa gitu? Atau mungkin ada pertanyaan seperti ini, jangan-jangan saya salah jurusan. Saya nggak tahu nih antropologi kesejahteraan sosial ini ngapain gitu ya, atau komunikasi, aduh nggak lancar berbicara gitu, apa jangan-jangan saya salah jurusan. Ini pun pernah saya terpikirkan di benak saya gitu ya ketika saya kuliah dulu. Atau dan habis lulus tuh mau ngapain ya gitu ya, mau kerja dulu atau mau bangun usaha dulu gitu. Dua-duanya ini nggak ada yang salah kakak-kakak gitu. Mau kerja, mau berwirausaha, itu
adalah passionnya teman-teman gitu. Dan ketika teman-teman sudah memilih itu, komitmen gitu. Yang pertama adalah komitmen untuk tetap pada pilihan teman-teman gitu. Kalaupun memang ternyata harus beralih haluan gitu, itu juga nggak masalah gitu. Karena yang namanya kita hidup, kita belajar teman-teman gitu. Yang namanya hidup kita nggak ada satu titik selalu berhasil, satu titik selalu terus gagal, itu nggak ada teman-teman gitu. Karena selama kita berusaha itu pasti akan ada jalan ya teman-teman. Dan inilah apa namanya, mungkin teman-teman sudah dapat kerja gitu, tapi kadang-kadang di benak teman-teman, aduh ini kerjaan gue tapi gue nggak sesuai passion banget gitu. Mungkin boleh sharing teman-teman, saya ini lulusan dari FISIP gitu ya, tiba-tiba harus diamanahkan untuk di bidang sales gitu. Yang mana memang ini ilmu baru saya gitu di PT Telekomunikasi seluler ini gitu, di telco industri ini adalah ilmu baru saya nih gitu. Tapi apakah dengan mengeluh ini saya bisa membuka gitu ya, membuka boundaries itu gitu teman-teman? Apakah dengan mengeluh saya bisa berhasil gitu? Jawabannya sih tidak teman-teman gitu. Selama teman-teman ikhlas bekerja ataupun berwirausaha, teman-teman tahu apa yang harus teman-teman lakukan, insya Allah itu ada jalannya masih sendiri gitu teman-teman. Dan yang terakhir, ini sih mungkin banyak ya kalau di kita gitu ya, sudah lulus SMA, sudah lulus kuliah, tapi kok belum dapat kerja. Nggak apa-apa teman-teman, kita di sini ya, misalnya kita hidup itu berusaha, nggak masalah, masih banyak kesempatan segala macam. Meskipun sekarang sedang saat ini pandemi, tapi insya Allah untuk lowongan-lowongan pekerjaan pun itu juga masih tersedia gitu. Jadi nggak perlu khawatir, karena kuncinya adalah kita harus berusaha, kita berikhtiar, kita berdoa, dan terakhir kita adalah bertawakal gitu. Jadi nggak perlu khawatir, kita di sini sharing lah gitu ya, sharing ke teman-teman juga. Mungkin ada yang mau curhat silakan, atau langsung mau nanya silakan gitu. Di sini ada kolom Q&A, nanti akan di-lead juga, dipandu sama Mbak Umi gitu ya. Nah, tapi di luar dari ini teman-teman, izinkan saya sharing sedikit ya gitu. Gimana sih kerja di dunia telco industri gitu ya, terutama di consumer sales operation. Itu apa sih consumer sales operation itu apa sih di Telkomsel itu? Nah, ngapain aja ya CSO itu? Kalau kita sebutnya CSO teman-teman. Jadi yang pertama adalah CSO ini kalau misalnya bahasa umumnya gitu ya, itu account manager teman-teman. Jadi teman-teman dipercaya, diamanahkan untuk mengelola area gitu teman-teman. Nah, untuk mengelola area ini teman-teman akan belajar mengenai analisa daerah operasi gitu. Jadi ADO gitu. Nah, di sini teman-teman harus mampu menganalisa potensi secara rigid gitu ya, secara detail daerah kelolaan teman-teman gitu. Seperti contoh, misalnya saya ditempatkan di Kota Tangerang. Nah, apa aja sih yang harus saya tahu gitu ya untuk di Kota Tangerang ini? Nah, yang pertama adalah di sana itu potensinya ada apa aja gitu. Kalau misalnya berbicara untuk Telkomsel, berarti di sana itu ada modern channel-nya kah, atau ada channel tradisionalnya kah gitu. Kalau berbicara mengenai channel tradisional, itu apa aja gitu. Channel tradisional gampangnya adalah outlet-outlet di pinggir jalan gitu ya, yang mereka membuka usaha pulsa di warung. Nah, itu channel-channel dari Telkomsel juga gitu. Nah, saya harus apa? Saya harus tahu potensi dari outlet-outlet tradisional tersebut. Saya harus tahu omset pembelian mereka. Kalau turun harus dianalisa kenapa gitu. Nah, itulah sebagai seorang consumer sales operation teman-teman. Jadi harus mengetahui analisa daerah operasi bukan hanya mengenai outlet, tapi mengenai potensi wilayah. Di sana bandara ada berapa, titik penjualan yang ramai di mana, eventnya di mana. Kita jadi ketika tahu titik-titik keramaian atau point of interest-nya di tempat tersebut, kita bisa tahu nih penjualan yang kira-kira rame di tanggal-tanggal tertentu, kita bisa ke sana gitu. Itu tentunya adalah bekerja sama dengan mitranya di area tersebut teman-teman. Gitu. Jadi pentingnya memahami ADO gitu. Kalau kita sebutnya ADO gitu, ADO-nya di area kita sendiri. Nah, berikutnya adalah karena di sini ngomongin consumer sales operation, berarti ini lebih dititik beratkan
pada outlet retail kita gitu. Outlet tradisional itu seorang CSO itu harus memahami konsep CDMP gitu teman-teman. Nah, apa itu CDMP gitu ya? Nanti kita bahas di selanjutnya, PPT selanjutnya teman-teman ya. Nah, berikutnya adalah persaingan produk. Betul. Kalau yang namanya sales berarti nggak jauh-jauh dari kompetisi gitu. Nggak jauh-jauh dari siapa yang menang, siapa yang kalah, ya itulah sales gitu ya. Ketika Telkomsel menang, berarti kompetitor lain akan berusaha untuk mengalahkan Telkomsel. Gitu. Ketika Telkomsel kalah, berarti kompetitor lain akan berusaha mempertahankan agar tidak kalah di Telkomsel, gitu teman-teman. Itu persaingan usaha kita gitu ya. Jadi seorang CSO pun harus mampu memahami kompetisi produk di pasar. Nah, apa nih yang sedang hot di pasar gitu. Sehingga ketika kita bisa menganalisa masalahnya, itu kita bisa membuat strategisnya kita teman-teman. Gitu. Nah berikutnya adalah CSO ini akan berkolaborasi gitu ya, akan sama-sama bekerja bareng dengan mitra gitu. Jadi kita bersama dengan partner yang mengelola area tersebut, ini akan menjadi tanggung jawabnya kita sebagai CSO gitu, saya sebagai CSO. Jadi harus memastikan bahwa proses distribusi kartu, proses distribusi pulsa, ataupun penjualan gitu ya, itu saya harus mengawal gitu ya, itu tepat dan sesuai gitu ya. Misalnya ketika di kecamatan X gitu ya, ternyata distribusi produknya habis gitu ya. Nah, berarti saya harus mengawal bahwa bagaimana caranya supaya ketika channel tersebut mau habis, itu sudah harus diisi gitu. Jadi kita sudah punya sales plan, sales distribusinya masing-masing. Dan ini akan dijalankan oleh mitra, dan saya sebagai CSO harus mengawal prosesnya ini teman-teman gitu. Nah, apalagi sih gitu ya sebagai CSO, tentunya kalau kita jualan gitu ya, kalau kita jualan produk Telkomsel, kalau mau pede berarti itu akan berkaitan dengan jaringan teman-teman. Jadi jaringan ini adalah menjadi bagian paling kritis gitu, bagian paling penting dalam proses distribusi produk kita gitu. Karena kenapa? Ini akan mengacu kepada kepuasan pelanggan gitu. Pelanggan akan membeli produk kita, akan membeli ulang lagi produk kita karena apa? Karena mereka tuh happy gitu ya. Mereka tuh senang dengan servisnya dari Telkomsel gitu. Nah, sehingga ketika misalnya secara kepuasan pelanggan itu network kita jelek gitu ya, menurun gitu, itu akan berpotensi kita customer base kita akan menghilang gitu teman-teman gitu. Jadi yang memakai Telkomsel mungkin akan berpindah ke kompetitor gitu. Jadi jaringan ini memang menjadi bagian kritis gitu ya, karena ketika tidak ada jaringan ya kita nggak bisa jualan gitu teman-teman gitu. Dan yang terakhir adalah KPI gitu. Nah, KPI ini adalah penilaian akhir mitra teman-teman, di mana saya sebagai CSO harus mengawal KPI mitra ini gitu. KPI apa sih? KPI itu adalah poin-poin yang harus mitra lakukan di area tersebut yang sudah diketahui bersama lah gitu oleh tim CSO, tim region, tim di atasnya CSO itu regional sampai tim pusat gitu. Jadi tim pusat mendistribusikan ke KPI, lalu kita turunkan sampai ke level mitra. Nah, contoh KPI-nya apa aja nih? Misalnya katakanlah penjualan harus mencapai sekian miliar gitu dalam 1 bulan. Peningkatannya harus berapa miliar gitu dalam 1 bulan. Nah, itu yang harus kita kawal teman-teman. Kenapa KPI ini sangat penting? Ini untuk keberlanjutan si mitra ini teman-teman gitu. Jadi mitra ini nanti akan mendapatkan penilaian nih. Penilaiannya apakah platinum itu bagus gitu ya. Terus apakah gold, bronze atau black itu justru jelek, itu kembali lagi dari pengawalannya si CSO maupun dari kekuatannya si mitra itu sendiri teman-teman. Nah, saya sebagai CSO di sini berarti harus mengawal si KPI ini, karena ini sangat inline. Ketika KPI-nya bagus, berarti secara nggak langsung gitu ya, kita distribusinya dikatakan berhasil gitu, dan merata di area yang kita kelola. Itu sih teman-teman, kalau CSO itu ngapain aja ya. Nah, itu berkaitan dengan itu teman-teman. Oke, Mas Fajar, sudah ada pertanyaan nih Mas dari Bapak dari Kak Musalbi, saya bacakan ya Mas.
Ya. Apakah Bapak pernah mengalami keterpurukan dan bagaimana caranya bisa bangkit kembali menjadi juara? Monggo Mas dijawab. Wah, ini pertanyaannya deep banget ya, Mbak Umi. Ya, Ya. Mas Almus Halbi gitu ya. Kalau tadi lihat keterpurukan gitu ya. Eh, ini konsep apa namanya? Mungkin kalau misalnya saya hubungkan dengan kerjaan gitu ya, Mas ya. Mengalami keterpurukan itu pernah gitu ya. Kalau misalnya kita contoh case study-nya, misalnya barangnya dibawa kabur oleh salesnya. Nah, itu kan strateginya gimana nih supaya kita kita tetap bisa ganti si produknya ini, tapi kita nggak apa namanya kita nggak rugi secara material, nah gitu. Nah paling apa namanya karena memang belajar dari anjloknya penjualan gitu Mbak misalnya. Nah biasanya memang kalau misalnya Telkomsel sendiri sih kita dibagi ke kuartal Mbak gitu. Jadi ada Q1, Q2, Q3, Q4. Nah kita belajar dari tahun lalu apa sih di sini yang secara penjualannya masih minus atau jelek gitu ya. Nah kita coba buat sales plan-nya gitu, Mas Albi. Kalau kalau ini dihubungkan ke apa ya ke terkait CSO ya gitu ya. Kalau kita sih biasa buat sales plan, lalu kita kawal, kita monitoring sales plan-nya itu, dan kita biasanya evaluasi. Jadi kalau misalnya di CSO sendiri nih kita ada briefing daily untuk teman-teman sales-nya, terus briefing weekly sama briefing monthly. Nah, nanti kalau misalnya dari teman-teman salesnya ini ada yang dirasa underperform, kita konseling gitu. Langsung kita apa namanya kita konseling, terus kita tandem lagi nih, tandem si teman-teman sales ini ke wilayah outlet-outletnya mereka gitu. Nah, kita address nih masalahnya apa aja sih gitu. Nah, dari situ kita bisa tahu nih sebenarnya potensi masalahnya ini terjadi sebenarnya dari internal mitra atau ternyata eksternal gitu. Kalau dari internal mitra berarti kan kita harus ada restrukturisasi. Tapi kalau eksternal berarti kita harus buat strategi plan yang baik gitu, Mas Albi gitu. Dan pastinya juga kita akan memberikan program-program gitu, program-program penyemangat untuk baik untuk si sales itu sendiri maupun si outlet gitu. Programnya pun macam-macam gitu. Biasanya memang kalau dari pusat itu sendiri akan mengeluarkan program inisiatif, nanti bisa kita kembangkan program lokalnya di klasternya kita sendiri, Mas Albi. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar untuk jawabannya. Mas Al-Musalbi mungkin bisa di kolom chat ya, sudah clear atau belum untuk jawaban dari Mas Fajar. Mas Fajar, ada pertanyaan berikut dari Mas Farhan Martin. Saya bacakan, pencapaian atau prestasi apa yang paling berkesan untuk Anda? Monggo Mas dijawab. Yang kalau untuk pencapaian saat ini sendiri sih, memang untuk bulan ini sendiri kita tahun ini diamanahkan memang untuk di daerah yang lebih terpencil sih Mbak Umi gitu, lebih terpencil, tapi alhamdulillah memang dipercaya untuk memegang area yang lebih luas lagi gitu, itu di Rangkas Bitung. Jadi pencapaian saat ini kalau secara karir alhamdulillah naik dan memang ini lagi dalam masa percobaan gitu sih. Kalau dari saya, kenapa berkesan? Karena memang pasti saya akan berkompetisi dengan beberapa beberapa kandidat lainnya dan alhamdulillah memang saya yang terpilih. Gitu. Oke. Itu sih Mas Farhan. Oke, terima kasih Mas Fajar untuk jawabannya. Untuk Mas Farhan bisa di respon untuk jawaban dari Mas Fajar, apakah sudah clear di kolom chat. Ini menarik nih Mas Fajar. Ada tanggapan dari Mas Al-Musalbi sudah clear, tapi ada pertanyaan lain yang menjawab respon dari Pak Fajar. Mungkin bisa unmute audio kali ya untuk Mas Musalbi ya. Kita persilahkan untuk bergabung dengan kita ya. Halo Mas. Halo Mbak. Halo juga Mas Fajar. Terima kasih atas responsnya. Saya mau tanya bagaimana caranya menjaga koordinasi yang seperti tadi Mas Fajar bilang, agar koordinasi dengan bawahan dan mitra berjalan dengan baik. Itu aja sih. Terima kasih banyak.
Oke, Mas Albi, ini juga cukup dalam ya pertanyaannya ya, gitu ya. Mungkin sampai saat ini pun untuk terkait koordinasi gitu ya, saya pun juga masih belajar sih, Mas Albi gitu. Tapi yang saya mungkin boleh share gitu ya, bahwa memang komunikasi kita gitu ya, yang pertama adalah harus clear gitu. Misalnya dapat instruksi A gitu ya, jangan sampai ketika kita deliver instruksi tersebut jadi B gitu atau jadi C gitu atau apa namanya blurry gitu ya. Nah itu memang komunikasi yang clear itu menjadi sangat penting terkait di sales itu sendiri gitu ya, karena kita ngurusin penjualan. Ketika ada salah sedikit itu bisa jadi minus atau malah rugi gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekarang ini kan memang kita dituntut untuk lebih digital gitu ya, bahkan juga lebih challenging gitu. Saya pribadi, saya akan lebih fight ketika harus berkomunikasi lewat media gitu dibanding lewat tatap muka. Tapi ini akan menjadi latihan kita gitu, Mas Albi gitu ya, karena Telkomsel juga menerapkan prinsip go to digital, jadi kita harus tetap latihan terus, mungkin via apa? Kita bisa via grup WhatsApp, grup Telegram, ataupun video conference. Memang secara, kalau menurut saya pribadi ya gitu ya, kalau in my point of view, secara touching-nya itu memang lebih tatap muka gitu ya, tapi kita juga harus membangun suasana ketika kita berkomunikasi lewat digital. Nah, berikutnya adalah gimana supaya komunikasi ini terjadi dengan baik gitu. Menurutku sih harus pertama tadi yang komunikasi kita clear, dan juga kita jangan putus komunikasi, Mas Albi. Misalnya kita ada hal urgent nih, ada hal urgent di suatu case, tapi tiba-tiba di pertengahan jam-jam berikutnya kita ngilang gitu. Padahal sebenarnya apa yang sudah diinstruksikan tuh clear, tapi karena kita ngilang ini, jadi ada perasaan dari si yang menunggu ini, jadi kok nggak jelas gitu. Nah itu juga harus Mas Albi ini perhatikan juga gitu ya. Jangan, karena kita harus bisa meranking gitu ya, mana sih yang urgent, mana sih yang penting, mana sih yang masih bisa kita prioritasin di bawah urgent ini. Nah itu menurutku sih dengan komunikasi yang clear, lancar, dan memang kita tahu bahwa si lawan bicara kita tuh sudah paham apa yang kita deliver, itu sih mudah-mudahan tuh bisa menjaga komunikasi yang baik dengan mitra sih, Mas Albi. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Monggo Mas dilanjut untuk materinya. Oke, mungkin aku lanjut dulu ya, kakak-kakak gitu ya. Nah ini kan kalau ini ngomongin CSO tuh udah ngapain aja gitu ya. Ini sekilas lah gitu, nggak banyak gitu ya. Tapi memang harus detail gitu kalau bicara area gitu. Next-nya itu. Nah ini mungkin contoh sedikit nih kakak-kakak. Kalau ADO itu apaan sih gitu ya, analisa daerah operasi itu apa aja sih? Aku coba capture klasterku di Kota Tangerang misalnya. Jadi aku tahu mana kecamatan yang ada berapa banyak, terus populasinya ada berapa, customer base CB itu adalah customer base, jadi yang sudah memakai produk Telkomsel itu ada berapa banyak. Kalau kita compare ke populasinya sudah berapa persen penetrasinya. Nah itulah namanya ADO gitu ya. Termasuk market share. Market share itu berarti kita jualan Telkomsel itu leading nggak sih dibanding kompetitor lainnya, itu kita bisa tahu. Tahunya dari mana? Banyak teman-teman channelnya gitu. Kalau channel dari outlet kita bisa tahu penjualan mereka paling banyak di mana, pembelanjaan mereka, omset mereka paling banyak di mana, kita juga bisa tahu market share-nya. Sehingga kita juga akan tahu nih revenue-nya berapa nih di kota kita gitu. Ini adalah informasi-informasi dasar yang teman-teman CSO gitu ya, teman-teman sales tuh harus ngelotok gitu ya kalau kita ditanya gitu ya. Misalnya ada case penurunan di customer base-nya nih, customer base-nya kok dari 1,5 juta berkurang jadi 1 juta, itu kenapa? Pindahnya kemana? Nah itu saya harus bisa memaparkan itu harus bisa tahu ini tuh pada pindah ke kompetitor mana sih? Kompetitor itu ada program apa gitu. Nah itu saya harus tahu sampai benar-benar bukan hanya wilayah
Telkomsel aja, tapi wilayah komputer kita juga harus tahu gitu. Karena kalau di slide sebelumnya, CSO itu juga harus tahu produk kompetitor itu seperti apa gitu. Nah ini contoh Ado ya kakak-kakak gitu. Ini juga kakak-kakak bisa. Jadi memang kalau saya tipikal yang untuk saya bisa mengetahui, mengakses lebih baik gitu ya, supaya bukan hafal ya, tapi memahami area saya harus membuat bagan, struktur gitu, supaya memang lebih keinget sih kakak-kakak gitu. Ini mungkin saya putihin, sebenarnya ini ada beberapa apa namanya data-data gitu ya, tapi memang saya putihin. Tapi sama lah gitu ya, kalau misalnya ini contohnya di telekomunikasi gitu, mungkin beda kalau di FMCG. Kalau FMCG pasti berbicara beberapa yang keluar, kompetitor seperti apa gitu. Itu apa namanya, tapi tetap terkait dengan penjualan gitu. Ini sekitaran Ado. Nah, berikutnya tadi saya kan mau ngebahas tentang CDMP nih teman-teman. CDMP itu apa sih gitu? Apa sih kenapa sih CSO atau sales harus tahu CDMP gitu? CDMP itu adalah sales dasar atau ilmu sales dasar yang harus teman-teman sales gitu ya, bahkan sampai level Salesforce gitu ya, teman-teman sales yang benar-benar menyisir ke outlet itu harus tahu gitu loh. Jadi CDMP itu singkatan dari coverage, distribution, merchandising, and promotion. Goals-nya apa gitu teman-teman? CDMP itu untuk pencapaian target tentunya, untuk pemerataan distribusi kita. Nah, dimulai dari coverage kita itu berarti kita harus tahu nih channel-channel di area Kota Tangerang, di area Jakarta Timur. Kita harus masuk semua gitu, jangan sampai ada yang miss atau nggak dikunjungi teman-teman sales. Nah, itu coverage-nya. Dan berikutnya distribusi. Distribusi ini berkaitan terkait produk kita gitu. Produk kita tuh udah sampai belum ke outlet gitu. Produk kita tuh udah sampai belum ke Indomaret, ke channel Indomaret gitu. Itu apa namanya distribusi. Jadi dan produk kita udah semua value belum, atau ternyata cuman value A doang, value B, C, D-nya itu belum ada di outlet. Nah, itu harus kita rigidin lagi gitu. Nah, berikutnya adalah dengan ada merchandising dan promotion, ini harapannya adalah bisa meningkatkan penjualan di outlet ataupun di channel-channel lainnya. Kenapa butuh ini gitu? Merchandising misalnya dari perdana kartunya ini sudah eye-catching belum di kita gitu ya, kartu perdananya sudah eye-catching belum, atau jangan-jangan ternyata ini ketinggalan zaman dengan kompetitornya, atau misalnya kok ribet banget sih cara bukanya segala macam. Nah, ini berkaitan dengan produk kita gitu ya. Berikutnya adalah promotion ini. Nah, supaya untuk meningkatin penjualan berarti nggak hanya outlet dong yang harus kita maksimalin, ada event apa nih di sana, ada titik-titik keramaian di mana, itu bisa kita maksimalin juga gitu. Itu terkait CDMP. Nah, goals-nya apa untuk pencapaian target yang telah kita distribusikan gitu teman-teman, yang kita telah kita buat gitu ya di Q1, Q2, Q3 dan Q4. Gitu. Nah, ini paling sekelibat gitu ya tentang apa sih yang sudah dilakuin gitu ya sebagai CSO gitu ya. Yang pertama nih, supaya teman-teman ada gambaran gitu ya. Jadi saya harus mengawal nih bahwa ketika sudah ada poster-poster, ada produk-produk, itu peletakannya benar teman-teman. Misalnya contohnya di posternya peletakannya di dinding outlet, terus produknya ini sudah ada harganya, segala macam. Itu untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan awareness gitu loh. Awareness atau awareness apa ya, meningkatkan si pelanggan ini ketika datang ke outlet wah ini ada produk Telkomsel nih, harganya segini nih, masuk nih sama kantong saya gitu. Jadi mereka akhirnya beli produk kita. Tentunya kita juga selalu adakan video conference. Biasanya kalau misalnya dulu gitu ya, kita biasa mengadakan temu outlet langsung secara fisik, tapi karena memang sekarang kita mengikuti aturan pemerintah juga, kita lewat video conference. Gunanya apa? Untuk kita ketika ada update produk-produk terbaru dari Telkomsel, kita tahu, kita bisa sharing ke outlet supaya outlet nggak misinformasi. Nah, ini beberapa usaha kita untuk meningkatkan penjualan teman-teman. Kita bisa pakai tools-tools yang ada gitu ya.
di handphone kita, di smartphone kita. Itu sih. Sama ini maksimalkan apapun yang bisa dimaksimalkan, kita bisa memakai local buzzer atau influencer. Misalnya kita lagi mau naikin produk digital nih, berarti kita bisa pakai influencer atau kerjasama dengan Instagram lokal gitu ya, buzzer lokal gitu ya. Dan ada event-event apa nih di daerah kita, nah kita coba maksimalkan gitu. Paling yang terakhir sih, kalau memang tertarik gitu ya, bekerja Telkomsel maupun untuk sales, marketing, ataupun lainnya gitu ya, teman-teman memang harus lebih effortnya untuk sering aktif-aktif lihat nih di karir Telkomsel gitu ya. Karena ada bukaan apa nih, biasanya sih memang setiap 3 bulan atau 6 bulan tuh Telkom maupun Telkomsel tuh memang aktif buka nyari untuk employee baru gitu. Jadi jangan lupa untuk buka website-nya di telkomsel.com/about us/karir ataupun dari IG-nya Telkomsel. Gitu sih. Paling yang terakhir nih, karena saya mengutip, if there is a will, there is a way gitu ya. Jadi tetap semangat teman-teman, optimis, insya Allah teman-teman bisa dimanapun teman-teman bekerja maupun berusaha, insya Allah itu jadi jalan teman-teman. Gitu. Harus bisa, dan terima kasih. Oke. Itu sih Mbak Umi. Terima kasih Mas Fajar atas pemaparan materinya. Ini kita masih ada waktu sekitar 40 menit lagi ya. Untuk teman-teman semuanya, jika ada pertanyaan, monggo langsung dituliskan di kolom Q&A, ataupun bisa juga langsung raise hand, nanti akan saya unmute untuk audionya. Ini pertanyaan masih belum ada nih Mas Fajar. Coba kalau mungkin dari saya dulu ya Mas ya, mau bertanya nih Mas Fajar. Mas Fajar kan background-nya tadi itu dari kesejahteraan sosial, benar ya Mas ya? Nah, iya betul. Untuk menjadi consumer sales operation ini Mas, di persyaratan kualifikasi dari segi pendidikan ataupun dari segi skill, hard skill dan soft skill, apa sih Mas untuk bisa fit di consumer sales operation ini gitu? Atau mungkin bisa Mas Fajar ceritakan juga gitu pengalamannya dari Kesos bisa masuk ke consumer sales operation. Ini kayaknya di Kesos apakah ada bisa apa pelajarannya masuk ke situ, atau memang mencoba di dunia baru consumer sales operation gitu? Monggo Mas untuk dijawab. Ya, Mbak Umi, makasih Mbak Umi, ini sekalian curhat gitu ya. Mungkin untuk pertama untuk kualifikasi sendiri gitu ya, kalau kita berbicara untuk Telkomsel sendiri, memang saat ini untuk program, kalau kita nyebutnya sekarang Telkomsel Trainee Program Mbak Umi gitu. Jadi memang ini diadakan sih biasanya buka, di setiap tahun tuh pasti buka gitu. Memang kualifikasinya adalah harus S1, itu yang pertama gitu untuk yang Telkomsel Trainee Program ini. Untuk jurusannya pun, kenapa saya pada akhirnya bisa ke bagian sales gitu ya, di samping kebutuhan perusahaan, kita ada jadi psikotes Mbak Umi gitu. Jadi psikotes kita interview. Nah, nanti dari interview HRD ini akan menentukan nih kandidat ini kayaknya cocok nih bukan kayaknya, secara penilaian cocok di bagian sales, atau secara penilaian secara background cocok di bagian marketing, atau cara penilaian secara background cocok di bagian network atau jaringan gitu. Nah, itu tim HRD Mbak Umi yang menentukan gitu. Mungkin karena memang background saya dari FISIP gitu ya. FISIP ini mungkin agak, kalau misalnya ke sos itu mengerucut ke komunikasi gitu misalnya. Nah, kalau komunikasi kan berarti berhubungan dengan pemerintahan, berhubungan dengan pejabat-pejabat gitu. Nah, yang mengelola area itu kan sama aja kayak account manager. Nah, mungkin dari HRD dia asesnya saya di sales gitu Mbak Umi. Ada juga ternyata teman-teman ini ada punya keahlian untuk pembuatan videografis segala macam, itu bisa ke marketing gitu. Tapi kalau bisa dibilang tahapannya itu ada 5 tahapan, Mbak Umi. Jadi pertama kita daftar, terus nanti ada seleksi administrasi. Ketika kita lolos, itu ada psikotes gitu. Kalau psikotes sekarang sih online semua, enak ya Mbak Umi gitu ya. Kalau saya dulu itu psikotesnya di UI kebetulan gitu. Nah, setelah psikotes ternyata dirasa lolos, kita akan interview the HR. HR itu nanti dia akan menentukan apakah kandidat ini bisa lanjut atau tidak.
dan menentukan apakah di mana nih bidang yang si kandidat ini akan geluti gitu. Baru nanti kita interview user, bisa interviewnya tuh bisa sekali atau dua kali gitu ya. Ketika lolos lagi kesehatan baru offering gitu sih. Kalau untuk yang Telkomsel TNI program ini memang cukup panjang, tapi setiap proses itu teman-teman nikmati aja gitu teman-teman gitu ya. Dan nggak harus di Telkomsel, bisa di tempat-tempat lain juga gitu. Itu sih. Jadi saya keterima, akhirnya saya di sales, pertama itu megang event Mbak Umi. Akhirnya sekarang megang area gitu. Oke. Oke Mas Fajar, terima kasih. Masih belum ada pertanyaan. Untuk teman-teman semuanya bisa nih bertanya langsung nih, mumpung ada Mas Fajar gitu kan. Bertanya mengenai untuk bekerja, untuk memulai karir di consumer sales operation boleh, tantangan apa yang dihadapi juga boleh, monggo, mumpung ada profesionalnya, praktisionernya gitu ditanya gitu sebelum nanti nyesel kalau kita udah selesai acara ya. Mas Fajar, ada pertanyaan dari gimana Mas Awan? Iya, mau ngasih tahu ada pertanyaan di Q&A. Oke, iya Mas Awan, terima kasih. Mas Fajar, sudah ada pertanyaan dari Reza Firdausi. Saya bacakan, izin bertanya ya Kak, jika background pendidikan kuliah di perikanan, tapi kita juga memiliki skill yang dibutuhkan di Telkom, apakah bisa mendaftar juga Kak? Terima kasih. Monggo Mas. Ya, Mas Reza Firdausi, ini terkait background ya, ini sangat inline lah sama saya gitu ya. Seharusnya kalau di telco itu kesos itu benar-benar timpang gitu. Tapi yang perlu Mas Reza ketahui adalah coba aja Mas itu, terus Mas usaha gitu ya. Kenapa terus usaha gitu ya? Karena konsep rezeki itu, kalau saya percaya adalah konsep rezeki itu semua sudah ada yang ngatur Mas gitu. Tapi tinggal kita gimananya nih gitu. Kita gimananya mau go apa enggak gitu. Meskipun nanti masnya Mas Reza ini ditempatin di sales, langsung ada rasa, aduh bukan bidang saya nih gitu. Coba dulu Mas gitu. Cemplung dulu, karena kenapa kita harus cemplung? Karena kita pada akhirnya bisa nilai kita tuh cocok atau enggak gitu. Ketika kita merasa minder duluan sebelum mencoba, orang-orang lain yang akan masuk ke posisi yang Mas lamar, gitu Mas Reza. Jadi rezeki nggak ada yang ketukar, tapi selama kita nggak berusaha, selama kita nggak memecahkan boundaries itu, memecahkan hambatan itu, ya kita nggak akan bisa maju gitu. Kita harus memecahkan omongan orang, perikanan harus kerjanya di A, B, kesos kerjanya harus di panti sosial segala macam. Bukan gitu Mas konsepnya, tapi gitu baik lagi ke passion. Pasti pun kalau selalu lulus pun kita juga akan gambling gitu ya, akan kerja di mana, sudah bukan tanggung jawab orang tua lagi segala macam, hajar aja Mas semua Mas gitu. Mau Telkom, Telkomsel, CPNS segala macam, hajar aja Mas gitu. Kalau semua yang Mas lakukan, semua ikhtiar yang Mas Reza lakukan itu pasti ada yang nyangkut gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Mas Reza, mungkin kalau ada pertanyaan lagi bisa di kolom chat atau di kolom Q&A. Untuk selanjutnya Mas Fajar, ada pertanyaan dari anonim, tapi ada Tony 2021. Not Tony 2021. Saya bacakan ya Mas Fajar. Menarik pemaparannya Mas Fajar. Mas, aku orangnya deadlineer. Nih Mas, gimana ya untuk mengatur waktu yang baik seperti Mas Fajar, terlihat rigid dan teratur? Terima kasih. Monggo Mas Fajar untuk dijawab. Ya, Mas Tony ini ya, Tony 2021. Gini, Mas Tony, kalau saya pribadi itu ya, menjadi deadlineer ataupun menjadi orang yang bukan deadlineer gitu ya, orang yang nggak sesuai jadwal, itu nggak ada masalah gitu ya. Kadang ada memang orang yang sangat teratur secara rigid, dia harus selesai duluan sebelum waktunya, itu ada. Tapi memang ada orang yang baru keluar ide-ide brilian ya ketika memang sudah mepet waktunya, itu ada. Nah, paling adalah, ini balik lagi ke pilihannya Mas Tony,
ketika Mas Tony memang menjadi deadliner, berarti Mas Tony tahu kemampuan Mas Tony ukurnya akan selesai di kapan, akan selesai waktunya kapan. Mas Tony juga akan lebih bisa memilih gitu ya, mana yang pekerjaan yang harus diselesaikan duluan gitu. Jadi kalau misalnya untuk mengukur waktunya ini sendiri, sebenarnya ketika Mas Tony menjadi seorang deadliner, berarti Mas Tony itu sebenarnya sudah bisa manage waktunya gitu. Tapi memang harus lebih wise lagi Mas Tony ketika memang Mas Tony sudah di posisi-posisi yang memang struktural, segala macam yang membutuhkan keputusan-keputusan yang cepat gitu ya. Memang konsep deadliner ini akan menjadi agak backfire gitu ya, agak backfire ketika memang harus dibutuhkan keputusan yang cepat gitu, atau ini butuh penelitian panjang tapi Mas Tony baru ngerjain di mau pengumpulan gitu. Jadi memang harapannya adalah menjadi deadliner it's okay gitu ya, tapi Mas Tony juga harus address nih kira-kira kedepannya pekerjaan A ini akan membutuhkan membutuhkan waktu yang cukup lamakah, atau memang dalam waktu cepat nih bisa dilakukan gitu Mas Tony. Jadi harapannya adalah it's okay to be deadliner, tapi kita juga berlatih untuk menjadi seseorang yang teratur gitu sih Mas Tony. Oke. Gitu Mbak. Siap. Mudah-mudahan menjawab. Monggo Mas Tony untuk responnya di kolom chat, apakah sudah clear atau ada pertanyaan lagi? Kita masih panjang nih waktunya gitu, masih membuka pertanyaan. Untuk selanjutnya Mas Fajar, pertanyaan dari Mas Ahmad Pratomo Adam. Sebenarnya saya tertarik dengan dunia sales atau marketing, tapi dalam pikiran saya komunikasi adalah hal penting di bidang itu. Namun saya bukan orang yang pintar berkomunikasi. Adakah saran bagaimana meningkatkan skill komunikasi? Monggo Mas. Ya. Mbak Umi, ini terima kasih juga ya pertama ke Sinergi Daya Mitra gitu ya. Platform ini pun Mas Ahmad, ini menjadi salah satu platform kita untuk berlatih kita bisa terlibat langsung gitu ya ke teman-teman semua gitu. Dengan Mas Ahmad membuat pertanyaan, itu juga akan melatih skill-skill Mas Ahmad sendiri gitu ya. Karena gini Mas Ahmad, komunikasi itu pada dasarnya adalah kita harus mencoba gitu ya. Kita harus ngobrol dulu gitu. Kita harus bertatap muka ataupun via virtual. Yang penting kita muncul dulu Mas Ahmad gitu. Soal salah, soal benar itu urusan belakangan Mas Ahmad gitu. Karena kalau misalnya kita berdiskusi, kita nggak nyari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita nyari solusi gitu. Jadi harapannya adalah kalau memang sekarang Mas Ahmad merasa dirinya Mas Ahmad itu kurang pintar berkomunikasi, tapi mungkin orang yang lihat Mas Ahmad itu nggak seperti demikian, gitu Mas Ahmad. Jadi memang adalah kita harus meruntuhkan tadi boundaries kita, apa sih ketakutan-ketakutan kita di diri kita. Sebenarnya musuhnya kita ya pikiran kita sendiri gitu. Padahal ketika orang lain melihat Mas Ahmad ini, Mas Ahmadnya yang jago dalam komunikasi, bisa memimpin segala macam. Nah itu yang bisa jadi motivasi kita lah gitu. Bahwa ketika kita dinilai sekitaran kita baik, berarti itu motivasi kita untuk kita bisa melepaskan ketakutan-ketakutan itu. Baik lagi untuk menjadi seseorang yang berhasil gitu, kita juga harus mengetahui kekurangan-kelebihan kita apa aja gitu ya. Kita harus tahu nih Mas, kekurangan saya adalah susah komunikasi, tapi kelebihan saya adalah saya selalu ikut workshop-workshop di mana itu akan melatih komunikasi saya. Jadi sebenarnya semua itu bisa ditutupi Mas Ahmad dengan praktis, mengikuti ya ini, makanya Sinergi Daya Mitra dengan adanya platform seperti ini sih, ini bisa membantu Mas Ahmad juga untuk membuka apa sih yang sebenarnya ditakuti Mas Ahmad, untuk naruh si yang takutnya ini dilepas dari pikirannya si Mas Ahmad gitu sih. Insya Allah pelan-pelan itu bisa sih Mas Ahmad. Gitu. Oke, terima kasih Mas Fajar. Ternyata ada tanggapan dari Mas Almu Salbi. Maaf Mas Adam, namanya Pratomo Adam. Oke Mas Adam, tadi sudah dijawab pertanyaannya oleh Mas Fajar. Monggo
responnya, apakah sudah clear untuk pertanyaan, untuk jawabannya, atau masih ada yang masih ditanyakan? Monggo. Oke, dari Mas Tony menjawab sekali, Mas Fajar. Terima kasih, Mas, untuk jawaban dari Mas Tony. Ya, masih belum ada pertanyaan. Mungkin Mas Fajar untuk dapat fit ya untuk dalam berkarir di consumer sales operation ini, kita harus mengembangkan selain komunikasi tentunya, Mas, ya, mengembangkan skill, hard skill atau soft skill apa sih yang di diri kita gitu. Ya, Mbak Umi, makasih pertanyaannya. Sebenarnya memang untuk di tahun 2020-2021 sekarang gitu ya, untuk yang 20 sekarang ini memang data analytical thinking itu sangat-sangat penting, Mbak Umi, gitu ya. Jadi big data itu pasti akan sangat banyak gitu, tapi gimana sih kita ngolahnya itu yang memang ilmu yang sangat diperlukan di zaman ini gitu ya, di saat ini gitu ya. Karena memang kenapa gini, kita sudah banyak platform-platform penampungan data gitu ya, data-data gitu. Bahkan Telkomsel sendiri kita ada bertera-tera byte data gitu, Mbak Umi. Nah, tinggal kita olahnya gitu. Karena kalau kita salah olah, ya kita akan turun penjualan gitu. Turun secara promosi gitu. Nah, tapi ketika kita tahu kita memiliki data analytical thinking-nya baik, nah kita bisa mengakses masalah-masalahnya itu sih, Mbak Umi itu. Itu yang pertama, data analytical thinking sama analisa yang kuat gitu, Mbak Umi gitu. Analisa yang kuat ini bisa didapetin dari mana gitu? Dari kita latihan, dari kita memegang suatu area, memegang suatu amanah gitu. Semakin lama gitu atau semakin banyaknya case-case yang terjadi di apa yang kita amanahkan, itu akan meningkatkan kemampuan analisa kita. Itu sih, memang data mastering itu memang sangat penting, dan kemampuan analisa itu menjadi yang paling penting gitu untuk mendapatkan solusi sih, Mbak Umi. Gitu. Oke, Mas Ahmad, Mas Fajar, maksudnya terima kasih. Ini ada respon dari Mas Adam, cukup jelas Mas Fajar, masih belajar juga sekarang. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama Mas Ahmad. Ya, kita masih menunggu pertanyaan. Durasi masih ada 30 menit ke depan ya untuk teman-teman. Monggo ditanyakan. Nggak usah malu-malu ya untuk bertanya Mas Fajar ya. Kalau ada yang ganjel di hati langsung aja ditulis di kolom Q&A, atau mau langsung ngomong, raise hand gitu kan, langsung boleh. Masih kita tunggu untuk pertanyaannya. Oke, ada pertanyaan. Mas Fajar, ada pertanyaan dari anonim nih Mas. Apakah di posisi realnya akan banyak godaan dan cobaan Mas? Maksudnya kayak ada uang selipan dan lain-lain. Aku pernah ngalamin itu dan aku jujur gemeter Mas. Nah, monggo Mas Fajar mungkin bisa diceritakan pengalamannya. Ya, ini kayaknya yang nanya pun juga sedang mengalami ini apa namanya dilema moral juga ya. Ini dengan siapa gitu ya, Mas atau Mbaknya gitu. Tapi memang saya percaya, kalau saya pribadi gitu ya, percaya bahwa semua itu datang harus dari yang halal gitu ya, Mbak Umi gitu ya. Mungkin saat ini kita dapat banyak gitu, mungkin gitu ya. Tapi nggak ada yang tahu ke depannya seperti apa gitu. Jadi tetap Mas atau Mbak yang nanya gitu ya, tetap istiqomah gitu, tetap pada apa yang Mas atau Mbak ini percaya gitu, bahwa itu hal yang salah, jadi saya tidak lakukan gitu. Ketika kita diberi uang atau segala macam, ya udah kita ambil, kita kita bisa laporkan, kalau untuk ke pemerintahan, laporkan ke kumpulan KPK atau kita sedekahkan gitu ya. Jadi memang jangan sampai itu termakan ke badan kita gitu. Ataupun yang sudah berkeluarga, jangan sampai itu termakan ke istri ataupun anak-anak kita gitu. Karena nggak ada yang tahu ke depannya gimana. Jadi memang kalau saya pribadi sih, insya Allah gitu ya, saya akan makan dari gaji saya sendiri gitu, atau dari pendapatan saya gitu sih, Mbak Umi.
tetap istiqomah lah, kita punya apa ya udah kita syukuri itu gitu. Memang itu adalah jalan singkat ataupun ya jalan singkat kita untuk bisa lebih cepat puas itu, tapi bukan itu yang kita butuhkan, tapi kita butuhkan adalah ya kita percaya bahwa rezeki itu sudah ada ketetapannya. Itu Mbak Umi. Oke, Mas Fajar, terima kasih. Dari saya ada lagi nih Mas pertanyaannya. Dalam Mas berkarir di Consumer Sales Operation gitu ya, challenge apa sih yang Mas Fajar hadapi gitu kan ya, tantangan untuk bisa mencapai goals yang telah Mas Fajar plan gitu ya, bagaimana cara menghadapinya, terus mungkin bisa memberikan insight ke kita gitu loh, untuk pengalaman itu sebaiknya melakukan ini gitu. Mas Fajar masih di mute. Ya Mbak Umi, challenge paling pertama sih terkait SDM sih ya Mbak gitu. Kalau kita berbicara sales berarti pasti itu akan ada targetan harian gitu ya. Ketika turnover SDM kita tinggi gitu ya, kita harus mengganti lagi ke sales yang baru, itu jadi memang sangat challenging gitu. Memang kalau di Telkomsel sendiri menerapkan prinsip Crazy Eight, Mbak Umi. Gitu. Kalau apa sih Crazy Eight gitu ya? Jadi teman-teman sales ini bisa menumpahkan ide mereka gitu, ide-ide mereka, ide-ide yang gila mereka di dalam kertas gitu. Nanti kita ada case A misalnya, bagaimana meningkatkan jualan, bebas mereka bisa mengeluarkan itu konsep Crazy Eight ini Mbak Umi. Jadi mau gambar, mau nulis, mau ngapain, bebas mereka bisa menuangkan di lembar putih ini gitu. Nanti ketika mereka setelah menuangkan dalam bentuk ide, mereka presentasikan gitu Mbak Umi. Harapannya apa? Mereka sharing presentasi ini, harapannya adalah itu bisa didengar ke teman-teman sales lain juga belajar. Jadi meskipun turnover-nya kita tinggi, kita bisa meminimize threat-nya kita gitu ya, hambatan-hambatan kita dari mereka sama-sama saling belajar gitu, sama-sama saling memberikan ide. Itu SDM yang pertama gitu ya. Kalau yang kedua adalah karena kita mengelola retail gitu ya, Mbak Umi ya. Mengelola retail itu berarti kita mengelola manusia juga ya, mengelola owner outlet, owner counter, dan kadang-kadang kalau namanya aplikasi dari Telkomsel, aplikasi dari kompetitor kan kadang-kadang sering gangguan gitu ya. Gangguan misalnya salah tembak, bisa dari human error ataupun aplikasi. Nah, itu challenge berikutnya gitu ya. Karena memang ketika mereka memakai aplikasi, human error pun tetap masih ada gitu. Nah, itu kita gimana sih cara ngejelasin secara tidak marah juga, tidak menggurui, tapi bisa ngerti gitu. Itu challenge-nya memang kalau di dunia sales itu adalah terkait SDM, terus si owner ini maupun di produknya. Di Telkomsel sendiri, kalau ngomongin produk berarti bagaimana kita harus menjual targetan produk itu ya satu hari harus habis gitu. Jadi hari berikutnya sudah ada target lagi harus habis. Nah itu yang memang challenge tersendiri. Makanya kalau misalnya untuk produk ini sendiri, biasanya kita amunisinya adalah kita topping program-program Mbak Umi. Program apa nih yang paling fit di daerah kecamatan A? Program apa nih yang paling fit di daerah kecamatan B? Tentunya itu akan berbeda kita nge-treatnya Mbak Umi gitu. Jadi memang tergantung potensi dari setiap wilayahnya itu sih. Gitu. Oke, Mas Fajar, terima kasih. Paling sih tadi beberapa pertanyaan yang memang mungkin ada yang teman-teman itu juga memang sekarang kerja, aduh ini passion gua nggak sih gitu, atau memang ada uang selipan atau gimana gitu. Ini balik lagi sih ke teman-teman gitu ya. Kalau memang dirasa teman-teman masih bisa fight gitu ya untuk tetap berusaha di tempat yang sedang teman-teman tempuh, hajar aja teman-teman gitu, karena kita nggak ada yang tahu ke depannya gimana, mungkin itu yang terbaik gitu ya. Dan baik lagi ketika memang teman-teman rasa uang-uang seperti itu buruk, jauhkan gitu teman-teman. Itu sih.
Mas Fajar ada pertanyaan, Mas. Saya lagi nyari-nyari kerjaan nih, Mas. Sampai sekarang belum ada panggilan. Sebenarnya bingung mau berkarir di mana, tapi tertarik sama data analis. Tapi kuliah nggak pernah belajar pemrograman, Mas. Monggo, Mas, dijawab. Ini dengan Mas siapa ya, Mas atau Mbak gitu ya. Sebenarnya untuk lowongan-lowongan kerjaan gitu ya, Mas atau Mbak ini bisa cari-cari langsung ke perusahaannya gitu ya. Perusahaannya di kolom karir itu biasanya mereka akan ngasih tahu nih apa ada posisi available atau ternyata memang enggak. Itu pasti akan adalah di kolom mereka gitu. Ataupun kalau memang via Jobstreet, LinkedIn, Mas atau Mbak ini maksimalkan platform-platform di LinkedIn maupun Jobstreet itu dipakai aja, Mas, itu karena memang sekarang kan kita sudah mulai semuanya tuh ngelamar via digital ya, jadi pasti dari SDM pun, dari HR pun mereka juga akan aktif gitu, Mas atau Mbaknya ini untuk ngelihat nih di LinkedIn-nya Masnya aktif nggak atau seperti apa gitu. Dan nggak usah takut, Mas, meskipun Masnya ini baru lulus gitu, tapi ketika di LinkedIn Masnya bisa menjual gini, jadi nggak mesti baru lulus itu dia nggak punya pengalaman, tapi Mas tekankan pengalaman organisasinya bisa dimasukkan, kita rebranding deskripsinya Masnya lagi nih di LinkedIn ataupun Jobstreet, itu pasti ada chance lah buat Masnya kepanggil gitu. Tapi kalau memang cocok data analis tapi memang belum ada basicnya, itu memang baiknya adalah ditambah, Mas, mungkin short course tentang pemrograman segala macam itu untuk menunjang ketika once Masnya dipanggil sebagai data analis, kita bisa pede lah itu tuh ngapain aja, Masnya sudah pernah apa, ada outputnya apa gitu. Memang kan kalau untuk employer atau perusahaan kan pasti akan mencari memang yang sudah minimal tahu basic-basicnya terkait apa yang Masnya lamar gitu sih paling. Ya, saya ikut menambahkan nih ya, Mas Fajar. Di pandemi ini ya udah banyak kan ya sekarang webinar-webinar disediakan oleh platform-platform online terkait gitu ya, untuk menambah knowledge dari Mas atau Mbaknya gitu ya, untuk nanti bisa dimasukkan di portofolio gitu ya, pernah mengikuti sertifikasi apa gitu kan, itu akan menjadi nilai tambah gitu kan dalam kita membranding diri juga gitu. Mungkin Mas Fajar bisa menceritakan, Mas, pengalamannya achievement pencapaian yang dalam berkarir ini, apa pencapaian yang paling berkesan untuk Mas Fajar gitu, mungkin bisa di-sharing pengalamannya, Mas. Kalau secara pribadi sih, Mbak, untuk maksudnya gimana ya, nyari keluarga di tempat kerja itu kalau dibilang susah gampang gitu ya, Mbak, gitu. Dan Mbak Umi itu, saya sih bersyukur gitu ya ketika saya bergabung di Telkomsel ini, saya bisa menemukan keluarga kedua gitu, Mbak Umi gitu. Ini dibilang pencapaian sih, saya pikir ini pencapaian, kenapa gitu. Sekarang sih memang sedikit gitu ya, atau mungkin saya nggak tahu di tempat lain, tapi saya bersyukur bahwa Telkomsel ini kita bekerja, kita juga diajak belajar bareng gitu, Mbak Umi. Jadi nggak satunya ketinggalan, kalau ketinggalan pun kita juga disupport sama-sama. Dan memang yang saya rasain selama hampir selama 4 tahun di Telkomsel ya seperti itu, guyup gitu, Mbak Umi gitu. Dan ini gimana ya, ini jadi salah satu tambatan saya bekerja gitu ya sampai saat ini, yang memang secara kepuasan saya bekerja ya di Telkomsel gitu. Dan ini memang jadi achievement terbaik saya lah gitu, karena saya tidak salah memilih bahwa saya bekerja di Telkomsel gitu, karena memang dulunya itu dihadapkan di dua pilihan nih, antara Telkomsel atau bukan gitu. Jadi akhirnya saya pilih Telkomsel, dan setelah saya jalani dan saya bersyukur gitu sih, Mbak Umi. Menanggapi dengan Mas Fajar, memang benar sekali ya, Mas ya, untuk lingkungan kerja yang nyaman untuk kita itu termasuk termasuk rezeki yang patut kita syukuri ya, Mas ya, karena bekerja itu kan selain
buat gaji gitu ya Mas ya. Tapi kan untuk pengembangan diri kita juga gitu kan, kita agar tetap waras juga butuh lingkungan yang baik, mendukung, support untuk pengembangan diri kita gitu. Terima kasih kembali. Oke, Mas Fajar berarti kerja itu dari hati ya Mas ya? Betul Mas Awan, karena gimana ya, kalau misalnya pun kita nggak kerja dari hati, kita sendiri yang susah nih. Aduh, gua pagi-pagi udah harus berangkat lagi ke sini, ketemu orang ini lagi gitu. Kadang itu sih memang yang PR-nya saya juga gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi balik lagi kalau misalnya kita coba belajar ikhlas, saya pun sampai sekarang tuh masih coba untuk belajar ikhlas, menerima gitu ya, acceptance itu yang nyaman pun di hati dan pikiran sih Mas Awan. Ya. Gitu. Sampai saat ini juga masih belajar. Betul sekali Mas. Jadi kebetulan saya juga di Sinergi Daya Mitra itu udah hampir 11 tahun, kurang lebih 11 tahun. Jadi dari berbagai posisi saya di SDM tuh ya saya anggap tuh emang benar. Jadi untuk keluarga saya kedua gitu. Jadi saya anggap di kerjaan itu sebagai keluarga, karena keluarga kedua kita ya di kerjaan gitu kan. Betul, kita ketemu sama teman-teman, ya namanya dalam pergaulan pasti ada miskomunikasi, ada slack, itu kita anggap ya sebagai kita kedewasaan kita, dan kita sebagai kita menguasai diri, karena kita makhluk yang tidak sempurna, tapi kita bisa saling menyempurnakan, kita bisa saling menyampaikan diri masing-masing gitu. Kalau saya sih prinsipnya seperti itu. Jadi benar kata Mas Fajar tadi, dibilang kita kerja emang di ruang kerja itu sebagai keluarga. Nah, ini juga pengalaman pribadi saya selama hampir 11 tahun ya, udah hampir 10 tahun lah itu. Sudah 10 tahun saya di SDM. Itu benar-benar udah chemistry-nya itu udah kayak, bukan kayak ya udah seperti benar-benar keluarga banget gitu. Jadi kadang-kadang saya juga apalagi di zaman sekarang pas lagi pandemi tahun lalu kan, full saya di rumah, itu sepertinya saya kangen sekali dengan namanya kantor gitu. Jadi membuat saya tuh ya, oh iya, rasa begini ya, kita ternyata kerja di rumah itu begini, ternyata emang kantor itu emang untuk bekerja. Kalau di rumah kan beda ya Mas. Mungkin dulu waktu kita belum ada pandemi dan segala macam, enak kali ya kita kerja di rumah bla 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 gitu kan. Betul, sekarang malah kebalik ya. Malah sebaliknya. Jadi ya benar kita sudah ada chemistry sama tempat kerja kita itu benar-benar dari hati. Jadi saya ingat tuh dari bos saya sebelum ini, kerjalah kalian dari hati, karena itu akan membuat kalian nyaman. Karena nyaman doang tapi tidak dari hati, itu tidak akan bisa berlanjut atau kita menjadi lebih baik gitu. Itu yang saya ambil dari pengalaman saya dari yang sebelumnya. Ya, kerjalah dari hati untuk kita mendapatkan kenyamanan, seperti itu Mas. Ya, pengalaman sedikit lah. Iya, nggak apa-apa Mas Awan sharing, karena kerja dari hati pun kita harus belajar gitu ya, caranya nggak langsung ujuk-ujuk langsung nyaman, nggak seperti itu. Tapi dengan Mas Awan juga sharing bahwa sudah 11 tahun, berarti kan memang sudah melewati asam manis pahit garamnya gitu ya. Jadi sama-sama saling sharing kita sih. Betul, saling kalau tadi saya bilang saling melengkapi lah kita. Saling melengkapi. Apalagi sama keluarga kita, namanya kita keluarga gitu kan, pasti ya kita harus saling melengkapi satu sama lain, karena kita satu sama lain pasti punya ada yang kurang dan lebih gitu kan. Jadi kita saling melengkapi. Jadi dari situ perjalanan selama saya di SDM itu ya benar, asam garamnya udah saya rasain banget gitu kan. Dari SDM, wah seru lah Mas. Jadi kita nyalanin itu ya, menurut saya tuh kerja benar-benar dari hati, benar-benar dari saya nyari nyaman. Kalau saya sudah dapat dari hati, pasti akan dapat kenyamanan seperti itu. Chemistry-nya udah benar-benar dapat banget di SDM ini. Udah 10 tahun kan. Jadi kita tahulah perjalanan SDM itu dari awal sampai sekarang ini gitu. Mungkin teman-teman juga akan pernah merasakan hal yang sama di dunia kerja, jangan di dunia kerja, mungkin di waktu kita kuliah segala macam, pasti kita juga kan pernah merasakan hal yang sama. Wah, ini dosen killer banget gini, nyaman. Aduh, bagaimana supaya kita bisa menyamankan
dosen yang killer segala macam, walaupun banyak nitip absen ya Mas ya. Itu aja sih, mungkin Mbak Umi juga ada atau teman-teman yang lain. Terima kasih Mas Awan tanggapannya. Terima kasih Mas Awan.
Oke, Mas Fajar ada pertanyaan lagi nih dari Mas Anonim. Mas, cara menghadapi kompetitor di tempat yang Mas kuasai seperti apa strateginya ya, Mas? Wah, ini kebetulan pas banget nih Mbak Umi, karena yang saya dipindah ke ibaratnya daerah kalahnya Telkomsel lah gitu ya. Tapi memang baik lagi untuk memenangkan suatu area itu memang nggak butuh waktu yang nggak sebentar gitu. Tapi minimal kita bisa nilai dari beberapa aspek gitu. Misalnya kalau dari aspek sales, kita lihat nih ini mengarah ke pelanggan yang ganti-ganti kartu kah? Atau kita berusaha untuk bahwa pelanggan ini tetap di kartu kita tapi isi ulang terus, itu kita lihat Mbak gitu. Jadi strategi yang memang dilakukan saat sekarang ini saya bekerja di daerah Kala, saya harus memiliki program yang strong Mbak, untuk program mengakuisisi pelanggan yang masih memakai kompetitor untuk masuk ke saya gitu. Nah, berikutnya adalah saya memiliki program yang strong untuk mereka yang sudah memakai produknya Telkomsel gitu. Jadi memang dua hal ini nggak bisa kita saling pisahkan Mbak gitu. Apalagi saya memang diamanakan di daerah Kalah, berarti dua hal ini memang harus saya kontrol gitu, monitoring gitu. Dan strateginya sih macam-macam Mas gitu ya. Beda-beda pun pola-pola kita perilakunya tadi di daerah A maupun daerah B gitu. Karena kita melihat juga behavior atau perilakunya si konsumen ini terhadap pemakaian pulsanya mereka seperti apa, dipakaikan untuk pulsa biasa atau pulsa data atau bahkan untuk bermain games, itu kita akan beda-beda dan caranya pun akan beda-beda, campaign-nya pun akan berbeda-beda juga gitu, akan bermacam-macam lah gitu. Dan itu sih sekarang yang memang sedang kita upayakan gitu ya. Minimal itu mungkin untuk objektifnya adalah gimana sih caranya memang kita memenangkan itu, tapi minimal adalah bagaimana kita memenangkan fundamental kita dulu gitu, benahi dasar-dasarnya di area yang memang saya amanahkan di sini sih Mbak. Gitu. Oke Mas Fajar, terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Mas Fajar atas ilmunya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dapat memberikan insight untuk kita mengenai consumer sales operation itu seperti apa pekerjaannya, tantangan yang dihadapi seperti bagaimana, dan agar kita tetap fit dalam berkarir di consumer operation, sales operation itu bagaimana caranya. Untuk teman-teman semua, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam acara webinar kita. Kalau ingin mengikuti webinar pros yang lainnya, mungkin teman-teman bisa follow Instagram kita sdm.corp. Nanti di situ akan ada update-update program webinar apa saja yang akan diselenggarakan oleh SDM. Untuk waktu dan tempat, terima kasih Mas Fajar, Mas Awan, dan teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.